Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas eksplorasi konsep modul 1.1 refleksi pemikiran nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. 2. Peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak kepada murid. Penugasan atau refleksi diri. 1. Apa intisari pemikiran KHD tentang pendidikan? 2. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajaran murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD? Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha untuk persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luas. Lalu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat. Adapun tujuan di mana KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang, lahan yang tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. 2. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Pembelajaran dari filosofi KHD yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi jauh lebih baik lagi. Menurut KHD, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dengan karsa atau afektif sehingga terciptalah karya atau psikomotor. Filosofi KHD dapat terwujud jika pertama, guru bersifat amon sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga,
Kemerdekaan memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Refleksi atau umpan balik. Sebagai pembelajar atau guru, 1. Menghormati dan memperlakukan peserta didik dengan sebaik-baiknya. 2. Melayani dengan setulus hati. 3. Memberi teladan yang baik. 4. Memberikan semangat dan dorongan. Yang kelima, menuntun peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan P5, profil pelajar Pancasila, dan berakhlak mulia. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik. Yang ketujuh, merancang pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedelapan, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai pembelajar, murid, 1. Saya harus konsisten untuk menjadi teladan bagi peserta didik. 2. Saya harus selalu mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan belajar hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman, agar dapat menuntun peserta didik secara optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.